wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Mudah-mudahan baik dan tetap semangat untuk belajar walaupun masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Baik, ini adalah video yang kedua tentang Network Address Translation. Nah, apa yang harus kita bahas tentang Network Address Translation? Sebetulnya Bapak sudah memberikan materi sebelumnya ya. Ada yang di link YouTube, ada yang di link Teams, ada yang di Google Classroom. Baik, Bapak hanya akan membahas sedikit tentang apa itu NAT. Ya. Terkadang kita itu suka bingung membedakan apa itu router, apa itu gateway, apa itu NAT, apa itu proxy. Nah, kalau kita merujuk router dengan gateway itu merupakan perlengkapan atau peralatan jaringan komputer ya. Sementara NAT dan proxy itu merupakan fungsi ya, salah satu fungsi yang ada pada perlengkapan jaringan komputer, yaitu pada router maupun pada gateway. Jadi sekali lagi bahwa NAT dan proxy itu adalah salah satu fungsi ya, fungsi yang bisa dilakukan oleh perlengkapan jaringan. Terus apa itu NAT ya? Nah, kita harus membahas NAT. NAT itu ketika kita mau berhubungan dengan internet, komputer kita mau berhubungan dengan internet, maka komputer kita sebetulnya tidak bisa terhubung ke internet. Ya, ada beberapa komputer yang mau terhubung ke internet, maka kita harus menyamarkan IP address kita. Karena yang dikenal di jaringan internet adalah IP-nya IP publik. Sehingga IP address private, karena IP address itu ada dua ya, ada IP address private maupun IP address publik. Nah, IP address private ini dia tidak dikenal di IP address publik, sehingga kalau kita komputer klien kita mau berselancar ke internet maka tidak dikenal. Untuk mengenalkannya maka kita harus memfungsikan network address translasinya. Nah, nanti ada beberapa perintahnya ya. Ada perintah untuk mengaktifkan NAT di MikroTik, yaitu ada di firewall, dan kita harus mengaktifkan masquerade juga ya, untuk menyamarkan IP private menjadi IP routernya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan mengenalkan dulu tentang router board ya. Nah, ini Bapak punya router board ya. Ini 941 kebetulan ya. Seri 9, ini ada 4 port interface dan ada satu di dalamnya adalah wirelessnya. Nah, router board ini ada perangkat yang di dalamnya sudah ada sistem operasi jaringannya. Kita bisa mengenal ada yang namanya RB750, KO750. Nah, seri 7 5 port interface untuk internetnya, dan nolnya itu berarti tidak memiliki WiFi. Nah, ada yang seri 941, berarti seri 9 ada 4 port interface untuk internetnya ya, dan satu wirelessnya. 931 berarti seri 9 ada 3 port interface untuk internetnya dan ada satu wifi-nya. Nah, itu kira-kiranya. Oke. Nanti sebelum kita membahas tentang NAT, maka alangkah baiknya kita memahami konfigurasi dasar MikroTik. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mengkonfigurasi MikroTik? Ya, kita tidak bisa langsung ketika beli router board MikroTik kita langsung konfigurasi. Tapi kita harus memastikan kita membuat yang namanya topologi. Topologi itu berarti desain jaringan. Nah, berikut dengan IP address-nya. Kita mau pakai kelas IP berapa ya untuk IP private-nya. Oke. Nah, ketika kita mau koneksikan MikroTik kita ke internet, pastikan kita memiliki IP publiknya. Ya, IP publik biasanya ISP memberikan pada kita. Ya, nanti ISP memberikan itu bisa statik, bisa juga DHCP IP address ke kitanya, sehingga nanti kita bisa mengaktifkan fitur ya IP DHCP client maupun kita bisa mengaktifkan IP statiknya di IP address-nya. Ya, itu harus kita pahami. Ya. Jadi langkah pertamanya kita harus betul-betul membuat desain jaringan atau topologi jaringan berikut dengan IP address-nya. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghubungkan MikroTik kita ke internet maupun ke komputer klien kita?
Nah, kalau terhubung ke internet itu bisa dengan 3 cara. Ya, yang pertama misalkan dengan kabel, ya, jadi ISP memberikan jaringan internet ke kita adalah berupa kabel. Ya. Yang kedua bisa menggunakan wireless. Ya. Terus yang ketiga bisa menggunakan seluler. Jadi ada perangkat-perangkat mikrotik yang dia punya port untuk seluler. Jadi kartu seluler bisa kita masukkan ke dalam routerboard mikrotik kita. Jadi itu 3 langkah kita bisa, bukan 3 langkah ya, 3 cara untuk koneksi ke internet. Nah, bagaimana kita mau koneksikan routerboard kita atau mikrotik kita ke klien? Itu juga ada 2 cara. Ya, dua langkah. Yang pertama adalah cara yang pertama bisa menggunakan kabel, dan yang kedua adalah menggunakan wirelessnya. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Oke. Terus bagaimana kita atau software apa yang harus kita perlukan untuk bisa koneksi ke mikrotik? Ya, yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan Winbox. Nah, kita juga bisa menggunakan web base-nya. Kita bisa juga menggunakan SSH. Kita bisa menggunakan Telnet. Tapi yang paling gampang kita bisa menggunakan yang namanya Winbox. Jadi alat perang kita untuk nyeting mikrotik adalah salah satunya adalah Winbox, ya. Nanti kita harus instalkan aplikasi Winbox-nya, ya, itu dengan cara mendownload saja, ya, dengan versi yang terbaru. Terus ketika kita sudah mendownload Winbox, ya, software Winbox, terus bagaimana cara kita koneksi ke komputer kita? Nah, pastikan kalau kita baru pertama kali beli, ceritanya kalau kita pertama kali beli, pastikan jangan pernah dicolokkan kabel jaringan kita ke port 1. Ya, langsung port 1 ini misalkan langsung kita konekkan ke komputer kita. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu di port 1 ketika kita beli itu ada yang namanya konfigurasi bawaan mikrotik. Sehingga port 1 ini diblok, ya, tidak bisa terhubung karena itu ada konfigurasi bawaan dari mikrotiknya. Sehingga kalau pertama kali kita beli, pastikan kalau kita mau mengkonfigurasi mikrotik, pastikan terhubung ke port 2, 3, 4 dan sebagainya. Jangan pernah ke port 1. Ya. Nanti kalau sudah kita remove konfigurasinya, sudah tidak ada konfigurasi di dalam mikrotik ini, baru kita bisa fungsikan port 1, 2, 3, 4 ini untuk koneksi ke komputer kita. Nah, di rencana dalam desain jaringan yang akan kita bahas ini adalah pastikan bahwa internet masuk ke port 1, ya. Karena di sini bagusnya ke port 1. Bukan berarti internet bisa nggak ke port 2, 3, 4, bisa saja. Tapi di sini lebih baiknya kita masukkan port khusus untuk internet di 1. Bisa juga 1, 2 untuk internet. Ya, kita bisa gunakan bridge. Terkadang ada port 1-nya mati, kita bisa gunakan yang port 2-nya. Untuk kliennya bisa kita gunakan 3 dan 4. Dan kita bisa gunakan untuk wirelessnya juga, untuk ke kliennya. Itu desain jaringan yang akan kita gunakan untuk bagaimana komputer klien kita bisa terhubung ke internet. Ya. Dengan cara apa nanti kita koneksinya? Dengan cara kita pilih MAC address. Ya. Jadi untuk pertama kali ketika kita mau koneksikan komputer kita dengan mikrotik, pastikan kita pilih MAC address. Kenapa pilih MAC address? Karena komputer kita belum kita kasih IP address, ya, sehingga lebih bagus menggunakan MAC address saja, itu ya. Oke, itu yang paling utamanya. Oke, kita nanti bisa coba praktekkan bagaimana caranya kita konfigurasi dasar mikrotik kita sampai dengan bisa terhubung ke jaringan internet. Oke, saksikan. Baik, ini kita membahas tentang topologi jaringannya, dan kita pastikan bahwa port 1 itu ke internet, ya, dan port 2 nya itu ke komputer klien,
dan Wi-Fi-nya juga nanti ke komputer klien ya, yang berbasis Wi-Fi. Baik. Nah, bagaimana cara kita konfigurasi router mikrotik? Nah, ini anggapnya misalkan tadi sempat kita bahas bahwa ketika kita membeli router board yang baru, maka ini sudah ada tertanam yang namanya konfigurasi dari bawaan mikrotik, sehingga IP address defaultnya ketika kita beli itu 192.168.88.1. Nah, untuk pertama kali ketika kita beli dan mau konfigurasi, ya, ini softwarenya namanya Winbox ya. Nah, tadi softwarenya harus kita download. Pastikan kita koneksinya bisa dua, bisa menggunakan MAC address, bisa menggunakan IP address. Nah, ini kan berubah, ya, connect to-nya. Nah, untuk pertama kali sebelum kita konfigurasi apapun, maka alangkah baiknya kita koneksinya menggunakan MAC address. Kenapa? Supaya kita tidak mengkonfigurasi IP address sesuai dengan IP address satu kelas dengan IP address bawaan dari mikrotiknya. Terus yang kedua, pastikan loginnya atau username-nya adalah admin. Nah, username-nya adalah admin. Nah, terus passwordnya kita kosongkan atau tidak ada password sama sekali. Ya. Itu mohon diingatkan kembali ya. Setelah kita konekkan dengan MAC address ya, klik MAC addressnya pastikan ini di network bukan di manage ya. Di network pastikan kita klik MAC addressnya, baru kita connect ya, kita connect. Oke. Ini tampilan pertama kita. Ini tampilan pertama kita ya. Pastikan supaya kita mau konfigurasi dari awal, kita pastikan remove konfigurasi saja. Kita remove konfigurasi. Kalau tadi ada IP address-nya, nah setelah kita remove konfigurasi, maka router board atau mikrotik kita akan down. Ya, kita tunggu sampai dia up kembali. Ya. Nah, ini membutuhkan waktu. Biarkan dia up atau sudah down dulu. Nah, ini sudah up. Nah, di sini IP address-nya sekarang sudah di remove konfigurasi adalah 000. Nah, setelah remove konfigurasi baru port manapun bisa kita masukkan kabel jaringan ya untuk komunikasi dengan komputer kita. Nah, karena kita belum juga konfigurasi mikrotik, pastikan kita koneknya ke menggunakan MAC address, baru kita konekkan. Nah, tadi di rencana, ini di rencana ya, di perencanaan. Nah, kita perencanaannya bahwa misalkan saya punya IP address dari ISP-nya, ya, IP address publiknya adalah 192.168.20.0/24, itu networknya. Sehingga nanti kita akan men-set IP address-nya 20.254 untuk port interface satunya, ya, untuk header satunya. Sementara untuk header 2-nya kita gunakan IP private-nya misalkan 192.168.101/24, sehingga nanti komputer klien kita ada di 192.168.100.2, dan nanti untuk wireless-nya atau yang untuk Wi-Fi-nya di 192.168.200.1. Nanti di komputer kliennya kita gunakan 192.168.200.254. Nah, cara untuk terhubung dari mikrotik ke ISP, ke jaringan ISP itu bisa dengan dua cara atau tadi dengan tiga cara ya. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan seluler. Tapi di contoh topologi jaringan ini kita gunakan kabel ya di port 1. Nah, nanti kita bisa gunakan IP-nya statik atau IP dynamic. Ya, kita konfigurasinya dynamic atau statik. Terus nanti dari mikrotik ke klien itu menggunakannya IP-nya statik. Ya, tapi nanti untuk ke kliennya bisa kita set, bisa statik, bisa juga dynamic. Oke, ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nah, sekarang ini adalah tampilan awal dari Winbox yang isinya adalah sistem operasi dari mikrotik. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali kita mau konfigurasi dasar mikrotik? Jadi tadi di awal kita harus terhubung dulu
Jadi step pertama kita mau konfigurasi header pertama yang terhubung ke GSP. Ya. Oke. Jadi langkah pertamanya adalah kita masuk ke IP secara dinamik dulu ya, secara dinamik ya, atau secara statik dulu kita masuk ke IP address. IP address. Nah, kita tambahkan. Nah, interface-nya apa yang akan kita konfigurasi? Interface-nya mana kita konfigurasi adalah header 1. Berapa IP address-nya? Tadi di dalam topologi kita tuliskan 192.168.20.254/24. Oke, kita apply. Nah, kita oke. Nah, ini adalah IP address yang kita setting secara statik. Ya. Terus yang langkah kedua, nah ini kita coba ping dulu. Ping ke cara pingnya ada di new terminal. Di new terminal kita klik. Kita coba ping ke internet, ke IP publik ya. Ke 888. Ini belum ada root. Kita ping ke 8888. Enter. Sudah replay sekarang. Nah, tadi kan belum replay karena kita belum kasih IP gateway-nya. Sekarang kita ping ke google.com. Sudah replay. Artinya bahwa step pertama dari header 1 yang terhubung ke internet sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, pertanyaan berikutnya gini, pertanyaannya. Nah, nanti supaya klien kita mau terhubung ke jaringan internet, tadi kan klien kita tuh IP-nya IP private, ya, IP private. Nah, IP private ini tidak bisa dikenal di jaringan publik, maka harus mengaktifkan fungsi NAT-nya. Nah, tadi fungsi NAT ini adalah difungsikan sebagai untuk menghubungkan sejumlah komputer di jaringan lokal supaya bisa terhubung ke jaringan publik atau ke jaringan internet, maka semua IP-nya akan disamarkan menjadi IP router. IP router ini yang terhubung ke jaringan publiknya, ke jaringan ISP-nya, sehingga seolah-olah IP yang keluar itu bukan IP klien tapi IP routernya. Satu IP router bisa digunakan oleh beberapa atau puluhan komputer klien, seolah-olah seperti itu. Itu adalah NAT. Ya. Bagaimana cara kita memfungsikan NAT-nya? Ya, memfungsikan NAT-nya. Nah, cara untuk memfungsikan NAT-nya kita bisa konfigurasi di IP firewall. IP firewall. Nah, IP firewall kita klik saja. Nah, di sini ada firewall itu ada beberapa fitur, ada filter rule, ada NAT. Nah, kita pilih NAT-nya. Kita pilih NAT, kita tambahkan. Nah, kita masuk ke general dulu. Nah, general, chain-nya ada short NAT dan ada destination NAT atau destination NAT, gitu ya. Nah, kita pilih short NAT. Apa perbedaannya short NAT dengan destination NAT? Nah, kalau short NAT, chain-nya short NAT, berarti ada komputer-komputer lokal. Apabila kita punya server, ya, kita server di sekolah misalkan, kita mau ngakses di lokal, maka chain-nya harus short NAT, ya. Tapi kalau kita mau ngakses server sekolah kita ketika kita berada di Jakarta, ketika kita berada di Sumatera, kita akan koneksi ke server melalui jaringan publik, jaringan internetnya. Maka posisi chain-nya berarti harus destination NAT-nya. Nah, untuk saat ini kita belajar menggunakan short NAT dulu. Nah, kita NAT-nya kita gunakan chain-nya short NAT, ya. Terus kita aktifkan out interface. Keluar interface yang keluarnya adalah header 1, melalui header 1. Ya. Out interface-nya header 1 karena internet keluarnya melalui header 1. Terus setelah general ada advanced, ada extra, ada action. Kita klik action-nya. Nah, action-nya kita pilih masquerade, menyamarkan IP private menjadi IP router. Kalau sudah tadi ada di general, chain-nya short NAT, out interface-nya ada 1, action-nya adalah masquerade. Ya, action-nya masquerade, tinggal apply saja. Nah, jadi sekarang ketika fitur NAT sudah kita aktifkan,
Maka kalau ada komputer klien yang mau berselancar ke internet, maka diizinkan. Ya, sudah bisa mengakses jaringan internet. Dengan cara apa? Semua IP address private masing-masing komputer itu akan disamarkan melalui IP router. Jadi IP router ini yang seolah-olah yang tadi yang 20.254 itu ke jaringan publik untuk berselancarnya. Walaupun komputer kita ada 100, ada 200, tetap saja seolah-olah ada satu IP router saja yang berselancar ke jaringan internet. Ya, karena fitur nanti sudah kita aktifkan. Nah, oke. Jadi kita selesai tahap pertama, ya, tahap pertama di header 1 ke USB. Sekarang kita mau mengkonfigurasi header 2 yang ke kliennya. Nah, jadi kita harus ngasih IP address. Ngasih IP address, cara untuk ngasih IP address itu ada di IP address. Nah, tadi ini secara statik dulu ya, secara statik. Nanti gimana kalau internetnya kita gunakan dynamic. Nanti kita bisa lebih gampang sebetulnya dengan menggunakan dynamicnya. Nah, oke, kalau kita mau misalkan menggunakan dynamic, ya gampang saja sebetulnya ya, gampang saja. Kita hanya mengaktifkan fitur IP DHCP client, ya kita tambahkan saja. Nanti gampangnya seperti apa kita bahas pada video selanjutnya itu ya, untuk yang dynamicnya. Oke, sekarang kita mau konfigurasi yang header 2. Yang header 2 kita tambahkan saja. Kita tambahkan di IP address, kita tambahkan di IP addressnya, interface-nya. Nah, kita akan konfigurasi interface yang header 2. Tadi di dalam topologi ini IP address private-nya yang melalui header 2 yang komputer klien itu adalah 192.168.100.1/24. Oke, berarti kita aktifkan 192.168.100.1/24. Nah, ini adalah IP untuk header 2, IP mikrotik header 2 ini ya, bukan IP client. Oke, kita apply saja. Nah, selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah komputer kita mau konfigurasinya secara statik atau kita mau konfigurasinya secara dinamik? Ya, kalau secara statik ini sudah selesai. Kita tinggal konfigurasi IP address ini secara statik. Oke, kita klik kanan saja ya di control panel network and internet dan network connection, klik kanan propertiesnya. Oke, terus kita kasih alamat IP-nya. Nah, di sini alamat IP-nya 192.168.100. 100-nya titik X lain 1. Misalkan kita kasih 2. Oke. Subnet masknya karena dia /24 berarti 255.255.255.0. Nah, gateway-nya adalah IP mikrotik header 2, yaitu tadi 192.168.100.1. Nah, DNS-nya berapa? Tadi kita kasihkan 88 saja, IP publik internet saja ya, 888. Kalau sudah selesai, kita oke saja. Nah, kita oke. Nah, ini sudah bisa terhubung ke internet sekarang. Nah, sudah oke. Sudah oke ya. Jadi kita bisa berselancar ke internet sekarang. Oke. Kita bisa klik. Nah, jaringan internet sudah connect. Ya. Nah, ini salah satunya, gitu ya. Jadi itu cara kalau kita mau konfigurasi secara statik. Tapi kalau kita mau dynamic, ya misalkan kita capek nih mau konfigurasinya, masa komputer banyak kita konfigurasi, kita DHCP-kan saja, kita obtain-kan saja. Ya, kita obtain-kan. Oke. Kita obtain-kan ini. Kita kembali lagi mau konfigurasi. Setelah kita konfigurasi IP address, kalau misalkan klien kita mau kita kasih IP address-nya secara dinamik, maka langkah berikutnya kita masuk ke IP DHCP server. Ada di IP DHCP server. Nah, ini kelemahan. Nah, ini bagus sekali. Ini kelemahan kalau kita koneksi dengan menggunakan MAC address. Kalau kita menggunakan MAC address. Nah, ketika ada paket yang loss, karena MAC address itu menggunakan protokol UDP, ketika ada beberapa paket loss, maka otomatis
si OS mikrotiknya akan down, akan keluar. Nah, jadi tidak stabil. Jadi kalau kita sudah konfigurasi IP address di mikrotiknya, lebih baik sekarang kita gunakan connect-nya menggunakan IP address supaya stabil. Jadi kita tidak akan keluar. Kalau ada paket loss, nah, kalau pakai IP itu berarti protokolnya kan TCP. Nah, kalau ada paket loss apapun juga tetap tidak akan keluar, OS-nya tidak akan keluar, tidak akan down. Nah, sekarang kita connect-nya menggunakan IP address karena kita sudah konfigurasi IP address mikrotiknya. Oke, masih loginnya admin, passwordnya kita kosongkan. Connect. Oh, ininya berarti kita harus konfigurasi. Nah, ini saya masuk dulu pakai MAC address. Nah, ini kalau kita belum konfigurasi IP address yang satu network dengan mikrotiknya, ketika kita connect, kita nggak mau connect, gitu ya. Maka kita harus koneksikan dengan menggunakan MAC address dulu. Kita connect dulu MAC address. Nah, supaya bisa komunikasi. Nah, sekarang kita mau kasih IP client itu secara DHCP. Maka kita akan konfigurasi di fitur IP DHCP server. Nah, oke. Nah, sekarang ada DHCP, tidak ditambahkan tapi di sini ada DHCP setup. Kita klik DHCP setupnya. Nah, interface mana yang akan kita berikan di DHCP? Tadi interface-nya adalah header 2 karena untuk kliennya. Nah, header 2. Tinggal next saja, next lagi. Nah, ini adalah berapa IP, rank IP yang akan kita berikan ke klien. Tadi sini rank IP-nya 2 sampai 254. Kalau misalkan harus 2 sampai 100 ya udah kita kasih 2 sampai dengan 100 ya. Berarti ada 99 klien. Misalkan kalau kita pengen 200 berarti sampai 200 berarti ini ada 199 klien yang bisa terkoneksi melalui header 2 gitu ya. Nah, tinggal kita next saja, next lagi. Oke. Selesai ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini belum connect sekarang jaringannya. Nah, kita coba disable, kita coba enablekan. Kita coba disable, kita coba enablekan. Nah, nanti akan koneksi juga ke internetnya. Nah, itu sekarang kita klik kanan, kita klik statusnya, berapa IP address yang diberikan oleh mikrotik ke komputer klien ini. Tinggal klik detailnya. Nah, dikasihkan 192.168.100.200 karena tadi di ada skip outnya dari 2 sampai 200, maka yang terakhir 200 akan diberikan pada komputer yang sedang aktif. Kalau ada yang komputernya aktif lagi akan berikan 199 dan sebagainya secara turun gitu ya. Oke, ini kalau kita kasihkan di DHCP. Nah, oke. Nah, ini karena tadi sudah disable enable, koneksi LAN card-nya terputus, maka dia akan loss. Kita connect dengan menggunakan IP address. Sekarang kita bisa menggunakan connect IP address karena tadi IP address LAN card komputer kita sudah kita setting dengan DHCP-nya, tinggal connect. Nah, ini kalau menggunakan IP address kita lebih stabil sebetulnya ya untuk koneksinya. Oke. Nah, itu langkah-langkah untuk konfigurasi yang melalui header 2. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan wirelessnya? Nah, ini kan saya klik sini, wirelessnya hanya ada MIDI dan yang lainnya. Nah, kita sekarang mau bikin mikrotik, kita punya wirelessnya. Ya, kebetulan kita punya RB941. Nah, satunya ujung itu punya Wi-Fi-nya. Ya. Nah, di sini kita didesainnya IP address Wi-Fi-nya 192.168.200.1/24 ya untuk IP address Wi-Fi mikrotiknya. Nah, berarti kita masuk ke IP address ya, IP address. Oke, masuk ke IP address, kita tambahkan ya, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Nah, pastikan bahwa
Ini beda ya, nah, beda tampilan. Saya coba lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi kalau menggunakan apa namanya, MAC address agak besar. Nah, agak besar ya, agak besar. Nah, kita masuk ke IP address ya. Kita tambahkan IP address-nya, kita tambahkan, pastikan interface-nya karena kita akan mengkonfigurasi WLAN, interface-nya adalah WLAN. Terus masukkan IP address-nya 192.168.200.1. Pastikan menggunakan netmask-nya berapa, /24. Nah, apply saja. Nah, kok merah gitu ya, kok merah? Karena wireless-nya belum kita aktifkan. Nah, di sini ada fitur wireless. Nah, ada fitur wireless, kita klik fitur wireless-nya. Nah, posisinya ini belum aktif ya. Nah, belum aktif ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya kita klik saja. Nah, di sini muncul tanda checklist, kita checklist saja. Nah, ketika sudah aktif, maka WLAN sekarang sudah aktif. Nah, langkah pertama, kita apakah wireless kita, akses point kita, apakah mau kita security atau tidak ya. Tapi nanti kita lihat perbedaan menggunakan security dan tidak menggunakan security. Nah, langkah berikutnya, kita double klik saja WLAN-nya, kita mau konfigurasi, pastikan ada di tab wireless. Modenya adalah karena kita mau membagikan ya, mau menyebarkan akses jaringan melalui wireless, maka modenya AP bridge. Nah, kalau station berarti kita mau menerima akses WiFi dari luar. Tapi kalau mau membagikan berarti kita menggunakan AP bridge. Nah, untuk sementara itulah sedikit mengenai perbedaan mode wirelessnya. Nanti kita akan bahas mode AP bridge itu apa, mode bridge itu apa, mode station itu apa, mode station bridge itu apa perbedaannya. Nah, saat ini karena kita mau menyebarkan akses melalui wireless ke komputer-komputer yang kliennya menggunakan wireless, kita gunakan modenya AP bridge. Bandnya di 2 GHz ya, karena ini kita 2,4 ya. Oke. Channel width-nya biarkan 20 ya. Itu semakin, sebetulnya channel width-nya, ini width itu seperti bandwidth ya. Semakin besar semakin bagus traffic-nya atau kecepatan dari upload maupun download-nya, uplink maupun downlink-nya. Tapi semakin besar bandwidth maka interferensinya juga semakin besar. Misalkan kita gunakan 20 MHz saja. Nah, frekuensinya ini semuanya karena dia frekuensinya 2,4 GHz ya. Maka semuanya 2,4 GHz. Jangan sampai kita punya router board Mikrotik itu frekuensinya di 5 GHz. Sementara komputer kita, komputer klien kita yang punya wireless, handphone kita itu hanya support 2,4, sampai kapanpun nggak akan connect ya ke Mikrotiknya. Kenapa? Karena beda frekuensi. Kecuali kalau misalkan kita punya handphone, punya laptop, punya komputer yang wirelessnya sudah support pada frekuensi 5 GHz ya. Karena ini support 2,4, kita gunakan 2,4. SSID. Nah, SSID-nya kita gunakan misalkan TKJ Squad gitu ya, Squad. Oke, jadi yang perlu kita rubah ada mode SSID. Nah, ini ada security profile-nya, kita gunakan default aja atau jangan ada dulu. Ya, jangan ada dulu. Nah, kita kalau hide SSID nanti nggak akan muncul ya, nggak akan muncul di sini. Nggak akan muncul di sini kalau hide SSID. Kita tidak hide SSID dulu. Nah, kita coba apply saja. Nah, kita apply, nanti akan muncul di sini SSID-nya TKJ Squad. Nah, ini hide SSID-nya klik ya. Nah, kalau SSID-nya hide SSID-nya klik, itu munculnya hidden network. Tapi kalau misalkan kita tidak aktifkan hide SSID-nya ya,
Ketika kita apply, maka di sini muncul TKJ Squad. Ini SSID-nya. Tapi open. Kok di sini ada secure? Ya, open itu berarti dia tidak menggunakan security profile, tidak menggunakan security. Nah, bagaimana cara kita membuat security-nya? Nah, kita oke dulu, kita keluar. Ya, nah, ini kan di Wi-Fi interface. Nah, di sini kita muncul ada security profile-nya. Nah, kita klik security profile-nya, pastikan kita tambahkan. Nah, kalau modenya default, dia non, ya, tidak ada passwordnya. Kita tambahkan saja. Oke, namanya profile 1. Ya, kita aktifkan saja tipe autentikasinya. Ya, misalkan, nah, passwordnya misalkan kita masukkan 123456778. Nah, ini kita ulang lagi 123456778. Aduh, ini benar nggak ya? Saya ngetiknya 123456778. Bagaimana kita supaya mengetahui karakter dari passwordnya? Nah, kita masuk ke setting. Nah, ini kan ada hide password. Nah, hide passwordnya kita nonaktifkan saja. Nah, gitu ya, sehingga nanti karakter passwordnya akan berubah menjadi karakter angka. Nah, supaya kita hide lagi, supaya tidak kelihatan, kita hide lagi passwordnya. Klik. Nah, kalau sudah selesai, kita apply. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke wireless interface-nya. Kita double klik. Nah, sekarang security profile-nya kita rubah menjadi profile 1 seperti yang tadi kita buat. Nah, kita tinggal apply. Oke. Kalau sudah di oke, nanti akan berubah jadi TKJ Squad-nya secure karena sudah diamankan. Ya. Nah, terus karena kita wireless, nggak mungkin laptop kita, nggak mungkin handphone kita IP-nya statik. Pasti akan mendapatkan IP-nya secara dinamik. Maka pastikan untuk memberikan akses jaringan wirelessnya secara dinamik ke komputer-komputer klien atau ke handphone kita berikan IP-nya dinamik. Caranya masuk ke IP tadi sudah DHCP server, ya, IP DHCP server. Nah, kita tadi kalau yang interface ada 1 DHCP-nya, ada 2 ya, ada 2. Nah, sekarang kita tambah DHCP setup lagi. Kita klik DHCP setup. Nah, interface-nya WLAN. Kita tinggal next saja. Selesai. Aduh, kenapa ini merah? Nah, merah ini berarti belum ada yang koneksi, ya. Nah, sekarang misalkan saya punya handphone, saya akan koneksikan ke TKJ Squad supaya nanti saya masukkan sandinya 123456778. Oke, kita sambungkan. Kalau ada yang tersambung, berarti dia aktif. Ya. Nah, ini yang komputer-komputernya aktif nih. Nah, di list. Oke ya, selesai. Dan komputer handphone saya juga sudah terkoneksi ke jaringan internet. Itu basic ya, konfigurasi basic yang harus Anda kuasai untuk menuju konfigurasi MikroTik yang lainnya. Nanti kita bisa konfigurasi bandwidth limit menggunakan QUI, kita bisa konfigurasi proxy, kita bisa konfigurasi apapun. Tapi basicnya itu yang harus dikuasai terlebih dahulu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi awal pembelajaran Anda bisa memahami tentang konfigurasi MikroTik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.